Tahukah kalian di luar angkasa sana ada benda apa saja? Yuk kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih selalu sehat dan semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi IPA yaitu tentang sistem tata surya. Anak-anak, di luar angkasa sana banyak sekali terdapat benda-benda langit. Nah, ternyata planet yang kita tempati ini, yaitu Bumi, hanyalah sebagian kecil dari benda-benda langit yang ada di luar angkasa sana. Tidak hanya ada planet, bintang, ataupun matahari. Ternyata masih banyak lagi yang lainnya. Nah, apakah kalian pernah mendengar kata galaksi dan tata surya? Nah, ya, Galaksi itu merupakan bintang, gas, dan debu yang saling mengikat karena adanya gaya gravitasi yang kuat, sehingga membentuk kelompok-kelompok raksasa. Jadi, Ustazah ulangi sekali lagi, galaksi merupakan bintang, gas, dan debu yang saling mengikat karena adanya gaya gravitasi, kemudian membentuk kelompok-kelompok raksasa. Nah, di jagat raya ini banyak sekali terdapat galaksi, antara lain yang pertama yaitu galaksi Andromeda. Kemudian yang kedua yaitu galaksi Triangulum. Dan yang ketiga yaitu galaksi Bima Sakti. Jadi selain 3 galaksi ini sebenarnya masih banyak sekali galaksi-galaksi lain yang ada di luar angkasa sana. Nah, kalau kita sekarang ini tinggalnya di galaksi Bima Sakti. Pada galaksi Bima Sakti terdapat benda-benda angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Di sana terdapat sistem tata surya tempat kita tinggal. Terdapat sekitar 200 miliaran bintang di galaksi Bima Sakti ini. Nah, salah satu bintang yang ada di galaksi ini yaitu matahari. Matahari dan semua benda yang berputar mengelilinginya disebut dengan tata surya. Benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari adalah planet, satelit, kemudian ada komet, asteroid, meteoroid, dan lain-lain. Jadi, tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari dan semua benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nah, yang termasuk anggota tata surya antara lain yang pertama planet, kemudian satelit. Satelit ini ada satelit alam dan juga ada satelit buatan. Kemudian ada komet, asteroid, meteoroid, dan lain-lain. Yang pertama yaitu matahari. Benda langit atau anggota tata surya yang pertama yaitu adalah matahari. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Matahari berputar ke arah yang berlawanan dengan bumi. Itulah sebabnya matahari tampak lebih terang dan ukurannya tampak lebih besar jika dibandingkan dengan berjuta-juta bintang lainnya. Matahari berputar dari barat ke timur, bukan dari timur ke barat seperti bumi ya. Jadi arah putarannya berlawanan dengan arah bumi. Nah, volume matahari hampir 1 juta kali lebih besar dari volume bumi, sehingga membuat matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari 28 kali lebih besar jika dibandingkan dengan gaya gravitasi di bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi tersebut, maka terjadilah gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan planet-planet dan benda-benda langit lainnya selalu beredar mengelilingi matahari, sehingga matahari disebut sebagai pusat tata surya.
Jadi kenapa kok matahari itu disebut sebagai tata surya? Karena matahari memiliki volume yang sangat besar, sehingga gaya gravitasinya juga sangat besar. Nah, karena gaya gravitasinya sangat besar, maka planet-planet atau benda-benda langit yang ada di sekitarnya itu bergerak mengelilingi matahari. Itulah sebabnya kenapa matahari disebut sebagai pusat tata surya. Nah, matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan alam semesta ya. Nah, yang pertama, menghangatkan bumi dan kehidupannya. Jadi karena di bumi itu merupakan tempat tinggal makhluk hidup, maka panas matahari atau sinar dari matahari ini sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Yang kedua, membuat udara dan air di bumi dapat bersirkulasi. Kemudian membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, benda langit yang kedua atau anggota tata surya yang kedua yaitu planet. Nah, planet merupakan benda langit yang tidak mengeluarkan panas atau cahaya yang bergerak mengelilingi matahari secara tetap. Nah, planet dalam mengelilingi matahari itu tidak mungkin akan bertabrakan. Kenapa? Karena setiap planet itu memiliki lintasan atau garis edarnya masing-masing. Nah, tempat planet ini beredar itu disebut sebagai orbit. Orbit dari planet-planet ini berbentuk elips. Nah, planet yang ada di tata surya kita itu ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, jadi diingat-ingat ya, semua planet ini semuanya bergerak mengelilingi matahari, tetapi mereka tidak mungkin akan saling bertabrakan karena memiliki garis orbit atau lintasannya masing-masing. Nah, yang pertama yaitu planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya yang lintasannya paling dekat dengan matahari. Nah, 1 hari di Merkurius itu sama dengan 30 hari di bumi ya. Nah, atmosfernya, udaranya itu terdiri atas nitrogen. Nah, di sana tidak ada oksigen dan juga tidak ada karbon dioksida. Merkurius juga tidak memiliki satelit alam. Di sana keadaannya sangat ekstrim. Suhu di siang hari bisa mencapai 430 derajat Celcius, sedangkan di malam hari bisa mencapai minus 183 derajat Celcius. Planet yang kedua yaitu Venus. Planet paling panas dalam tata surya dan memiliki suhu permukaan itu bisa mencapai 470 derajat Celcius. Nah, diameter Venus itu hampir sama dengan bumi ya, yaitu sekitar 12.100 km. Venus juga memiliki atmosfer yang sangat tipis dan kaya akan karbon dioksida dan juga sulfur. Venus berotasi sangat lambat, yaitu 243 hari dalam sekali rotasi. Dan juga Venus berotasi searah dari jarum jam. Nah, karena Venus ini ketika pagi hari atau pada waktu fajar itu biasanya terlihat di sekitar matahari, maka dia disebut sebagai bintang pagi atau bintang fajar. Tetapi kadang-kadang pada waktu matahari akan tenggelam, Venus juga akan nampak. Makanya Venus juga disebut sebagai bintang senja atau bintang kejora. Jadi sebutan Venus itu ada 2 ya, yaitu bintang fajar dan juga bintang kejora atau bintang senja. Yang ketiga yaitu planet Bumi. Nah, Bumi ini merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni makhluk hidup. Jadi selain di Bumi itu tidak ada kehidupan ya. Planet yang ada kehidupan itu hanya ada di Bumi. Nah, kenapa bisa dihuni oleh makhluk hidup? Karena di bumi itu diselimuti oleh atmosfer yang dapat melindungi dari radiasi langsung, sinar matahari, dan juga benturan meteor.
2/3 bagian dari bumi ditutupi oleh air. Gas-gas penyusun bumi terdiri dari gas nitrogen, oksigen, dan juga gas-gas yang lainnya. Nah, bumi juga memiliki satelit alami, yaitu bulan. Selanjutnya yaitu planet Mars. Planet Mars memiliki julukan sebagai planet merah. Nah, kenapa? Karena di Mars itu ada angin yang dapat menyapu debu ke seluruh planet. Jadi karena ada angin yang menyapu debu ke seluruh planet, makanya planet ini berwarna merah sehingga disebut sebagai planet merah. Di Mars tidak ada air dan juga atmosfernya kaya akan karbon dioksida, sehingga planet ini tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Mars juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu di Mars mencapai negatif 63 derajat Celcius. Nah, di Mars ini juga memiliki 2 satelit alami ya, yaitu Phobos dan juga Deimos. Planet selanjutnya yaitu Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Ia memiliki diameter sekitar 142.980 km. Jupiter mengorbit matahari setiap 12 tahun sekali dan berotasi setiap 12 jam. Nah, Jupiter ini disebut juga sebagai planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Suhu di planet ini bisa mencapai 100 derajat Celcius. Nah, jika kalian perhatikan, di planet Jupiter ini terdapat bintik merah. Nah, itu apa? Itu adalah badai raksasa yang permanen, jadi tidak ada hilang, tidak akan hilang. Di Jupiter itu ada badai raksasa permanen, sehingga nampak bintik merah pada planet Jupiter. Nah, Jupiter ini juga memiliki satelit alami yang paling banyak, yaitu mencapai 79 satelit. Planet selanjutnya yaitu Saturnus. Planet ini memiliki cincin yang indah. Nah, cincin ini terbentuk dari miliaran bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Miliaran ya, jadi jumlahnya sangat besar sehingga membentuk cincin. Nah, Saturnus ini termasuk dalam planet raksasa yang memiliki diameter sekitar 120.536 km. Saturnus mengorbit matahari setiap 12 tahun sekali dan berotasi dalam waktu 10 jam. Nah, Saturnus ini juga memiliki satelit alam yang lumayan banyak, yaitu 60 satelit. Satelit yang paling besar adalah Titan. Planet yang selanjutnya yaitu Uranus. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Kenapa? Ini merupakan hasil dari penyerapan cahaya merah oleh gas metana di atmosfer teratasnya. Nah, suhu di Uranus bisa mencapai minus 212 derajat Celcius. Jadi di Uranus itu suhunya sangat dingin ya. Nah, kemudian Uranus ini berputarnya miring. Nah, jadi merupakan satu-satunya planet yang berputarnya miring. Uranus memiliki diameter sekitar 51.118 km atau sekitar 4 kali bumi. Uranus mengorbit matahari dengan kecepatan yang lambat, yaitu 84 tahun dan berotasi dalam waktu 17 jam. Selanjutnya yaitu planet Neptunus. Nah, planet ini merupakan planet terjauh dari matahari dan memiliki skala revolusi terlama. Neptunus juga sering disebut sebagai kembaran planet Uranus karena memiliki ciri-ciri yang mirip. Nah, atmosfer di planet Neptunus ini dipenuhi oleh metana yang menyerap cahaya merah. Nah, itulah sebabnya kenapa planet ini nampak berwarna biru tua, yaitu karena atmosfernya dipenuhi oleh gas metana yang menyerap cahaya merah.
Suhu di Neptunus bisa mencapai minus 232 derajat. Angin di Neptunus dapat berubah menjadi badai yang super besar hingga kecepatan 1200 mil per jam. 1 dari 8 bulan yang dimiliki Neptunus mengorbit berlawanan arah dengan Neptunus. Berdasarkan letak garis edar planet terhadap sabuk asteroid, planet dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan juga planet luar. Yang pertama yaitu planet dalam. Yang termasuk dalam planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, yang termasuk planet dalam ini terbentuk dari batu dan logam, dan juga memiliki permukaan yang padat dan tidak memiliki cincin. Selain itu, planet dalam juga memiliki sedikit satelit. Sedangkan planet luar yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Planet-planet ini terbentuk dari hidrogen dan helium, dan juga memiliki cincin dan atmosfer yang tebal. Selain itu, planet luar juga mempunyai banyak sekali satelit. Sedangkan berdasarkan letak garis edar suatu planet terhadap garis edar bumi, planet dikelompokkan menjadi 2 juga, yaitu planet inferior dan planet superior. Kalau ini berdasarkan garis edar terhadap garis edar bumi. Kalau yang sebelumnya tadi berdasarkan letak asteroidnya. Yang pertama yaitu planet inferior. Planet inferior merupakan planet yang garis edarnya terletak sebelum garis edar bumi, seperti planet Merkurius dan juga Venus. Sedangkan planet superior yaitu planet yang garis edarnya terletak setelah garis edar bumi, yaitu seperti planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Nah, anggota tata surya selanjutnya yaitu satelit. Satelit merupakan benda langit yang bergerak mengelilingi planet dan bersama-sama dengan planet tersebut mengelilingi matahari. Satelit dibedakan menjadi 2 ya, yaitu satelit alami dan juga satelit buatan. Yang termasuk satelit alami yaitu bulan. Benda langit yang selanjutnya yaitu komet. Komet biasa juga disebut dengan bintang berekor, yaitu anggota penyusun tata surya yang tersusun dari kumpulan debu dan es. Jadi komet itu terbuat dari debu dan es ya. Komet yang sering mendekati bumi yaitu komet Halley. Nah, komet ini mendekati bumi setiap 76 tahun sekali. Selanjutnya asteroid. Asteroid merupakan benda langit dengan bentuk yang tidak teratur yang mengelilingi matahari dan sebagian besar orbitnya terdapat di sabuk asteroid yang ada di antara planet Mars dan Jupiter. Jadi orbit asteroid itu terdapat di antara planet Mars dan juga Jupiter. Selanjutnya yaitu meteoroid. Nah, meteoroid ini merupakan benda langit yang melayang-layang bebas di luar angkasa dan tidak mengelilingi benda apapun. Meteoroid merupakan pecahan dari komet ataupun asteroid. Jadi, meteoroid ini melayang-layang di luar angkasa sana ya, belum masuk di atmosfer bumi. Nah, sedangkan meteor yaitu benda angkasa yang tampak di langit yang bergesekan dengan atmosfer bumi. Nah, kalau tadi meteoroid tadi juga sama melayang-layang di angkasa, tapi belum masuk di atmosfer bumi. Nah, meteoroid yang sudah masuk di atmosfer bumi itu kita sebut sebagai meteor. Nah, karena sudah masuk di atmosfer bumi sehingga menimbulkan gesekan dan terlihat seperti pita cahaya. Nah, tapi walaupun sudah masuk di atmosfer bumi, meteor ini belum masuk ke permukaan bumi karena sudah habis terbakar di atmosfer sana. Meteor juga disebut sebagai bintang jatuh atau bintang beralih. Selanjutnya yaitu meteorit, yaitu sisa meteor yang meledak atau terbakar dan sampai di permukaan bumi. Jadi kalau meteorit ini sudah masuk ke atmosfer bumi dan tidak habis terbakar di atmosfer bumi ya, sehingga masuk di permukaan bumi. Nah, ketika sudah sampai di permukaan bumi, ini akan mengakibatkan terbentuknya kawah.
itu adalah meteorit. Selanjutnya yaitu perkembangan bidang astronomi. Astronomi yaitu cabang ilmu yang mempelajari berbagai benda langit dengan sifat dan gejalanya. Nah, manfaatnya apa saja? Manfaatnya yang pertama untuk penanggalan waktu, kemudian perkembangan teknologi satelit, dan juga dampak dari peristiwa alam. Jejak perkembangan ilmu astronomi dimulai pada peradaban bangsa Sumeria dan Babilonia, yaitu sekitar tahun 3500 sampai 3000 sebelum Masehi. Nah, pada kisaran tahun tersebut, bangsa Sumeria dan Babilonia telah mampu mengetahui gambaran pola-pola rasi bintang. Nah, rasi bintang itu apa? Rasi bintang itu merupakan sekelompok bintang yang tampak berhubungan membentuk suatu konfigurasi khusus. Jadi membentuk suatu konfigurasi khusus. Itu adalah rasi bintang. Nah, macam-macam rasi bintang itu ada beberapa ya. Yang telah diidentifikasi oleh International Astronomical Union atau IAU itu berjumlah 88. Dari sekian banyak rasi bintang tersebut, beberapa di antaranya digunakan sebagai lambang dari zodiak. Yang pertama yaitu rasi bintang Orion. Kemudian ada rasi bintang Crux. Yang ketiga ada Ursa Minor dan juga ada Ursa Mayor. Itu adalah contoh-contoh dari rasi bintang. Yang lainnya masih banyak sekali ya. Nah, tahukah kalian siapa tokoh yang ada di gambar? Ya benar, dia adalah Galileo Galilei. Nah, tahukah kalian siapakah dia? Galileo Galilei adalah seorang pria asal Italia yang bisa dianggap sebagai pelopor astronomi pengamatan, fisika modern, dan ilmu pengetahuan modern. Galileo Galilei adalah orang yang mengenalkan teleskop untuk mengetahui begitu menakjubkannya angkasa luar yang lahir pada tahun 1564. Nah, meskipun bukan penemu teleskop pertama kali, akan tetapi dengan percobaannya sendiri, ia mampu mengenalkan kepada dunia bahwa teleskop digunakan untuk mengamati benda-benda di luar angkasa. Teori perbintangan di awal tahun 1600-an berada dalam situasi yang tidak menentu. Terjadi selisih pendapat antara penganut teori Kopernikus yang menunjukkan kalau matahari itu sebagai pusatnya dan penganut teori yang lebih lama yaitu bumi sentris atau bumi sebagai pusatnya. Nah, sekitar tahun 1609, Galileo menyatakan bahwa Kopernikus itu berada di pihak yang benar, yaitu yang menyebutkan kalau matahari itu adalah pusat tata surya. Nah, dengan menggunakan teleskop buatannya, ia melakukan berbagai pengamatan di angkasa luar. Nah, menurut Galileo, permukaan bulan tidaklah rata, melainkan penuh kawah dan gunung-gunung seperti halnya bumi. Ia juga mengamati Bima Sakti dan tampak olehnya bahwa Bima Sakti bukanlah semacam kabut, melainkan terdiri dari sejumlah besar bintang-bintang yang dilihat secara langsung memang seperti membaur satu sama lain. Galileo juga menemukan bahwa planet Saturnus memiliki lingkar berupa cincin. Dengan teleskopnya, Galileo juga menemukan bahwa Jupiter memiliki 4 buah satelit yang mengelilingnya. Galileo juga menemukan bintik-bintik matahari. Nah, ditemukannya Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan dan dibuktikannya bahwa Venus berputar mengelilingi matahari. Hal inilah yang merupakan bukti penting yang memperkuat bahwa bumi dan semua planet berputar mengelilingi matahari. Galileo disebut juga sebagai bapak sains modern. Ia sangat berjasa untuk menyadarkan manusia seluruh dunia bahwa di angkasa luar sana banyak sekali rahasia sebagai ilmu pengetahuan. Nah, tokoh yang berjasa dalam ilmu astronomi selanjutnya yaitu William Herschel.
Nah, William Herschel merupakan seorang astronom kelahiran Jerman, Inggris pada tahun 1738. Ia terkenal karena menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Ia juga menemukan radiasi inframerah dan melakukan penemuan lainnya dalam bidang astronomi. William Herschel ini juga menjelajah ke angkasa luar dengan teleskopnya untuk meneliti planet Uranus. Awalnya, ia memberi nama planet ketujuh dari matahari itu dengan nama Sorgium Sidus. Kemudian, Johann Bode, seorang astronom Jerman, mengusulkan nama Uranus yang berasal dari nama dewa Yunani kuno. Jadi, yang pertama kali menemukan planet Uranus ini adalah William Herschel. Nah, demikian ya materi untuk kali ini. Kalian tadi sudah belajar tentang apa itu galaksi, apa itu tata surya, terus apa saja anggota-anggota tata surya. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.